Benarkah penerbitan Perpu Omnibus Law Cipta Kerja adalah jalan pintas pemerintah yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi undang-undang dalam waktu 2 tahun? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio mantan Ketua MK Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa, selamat malam. Selamat malam, Pak Mbak Hamdan. Yohana, selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Top News, Pak. Banyak pihak yang mengkritik penerbitan Perpu Cipta Kerja ini. Anda sendiri melihat apakah langkah pemerintah menerbitkan Perpu merupakan hal yang baik atau ini boleh dibilang bentuk akal-akalan untuk pembangkangan terhadap putusan MK? Menurut Anda, Pak? Ya, memang kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi akhir tahun 2021 itu memerintahkan kepada pemerintah untuk kepada pembentuk undang-undang tentunya untuk memperbaiki proses dalam pembentukannya dengan melibatkan masyarakat yang lebih luas. Itu yang paling pokok. Memang ada juga hal-hal lain bahwa ada beberapa asas-asas pembentukan atau perundang-undangan yang tidak dijalankan dalam pembentukan undang-undang itu dengan banyak sekali masalah-masalah yang terkandung dalamnya di luar masalah substansi. Sehingga sebenarnya karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional karena prosesnya tadi yang tidak tepat begitu, dengan syarat diberi waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun kalau tidak diperbaiki otomatis itu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, sebenarnya kalau melihat Perpu ini dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, nah justru sebaliknya, Perpu ini kan pasti tidak melibatkan masyarakat karena ini kan langsung dari Presiden ya, dan pemerintah, sehingga memang jauh dari perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau alasannya kegentingan memaksa, memang juga sebenarnya tidak terpenuhi kalau kita baca pasal 22. Pasal 22 Undang-Undang Dasar itu adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, apa yang dimaksud kegentingan memaksa? Nah, kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi tentu yang menjadi guidance gitu tahun 2009. Saat itu Pak Mahfud sebagai masih ketuanya Pak Mahfud, ingat saya, di sana ditentukan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk adanya kegentingan yang memaksa. Syarat yang pertama yaitu adanya keadaan, yaitu suatu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang dibutuhkan itu belum ada atau tidak memadai sehingga terjadi kekosongan hukum. Maka kekosongan hukum tersebut dalam hal ini undang-undang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang yang baru karena butuh proses yang lama. Sehingga diperlukan pemerintah mengambil tindakan cepat dalam bentuk membuat Perpu. Nah, dalam hal ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang mendesak karena undang-undangnya masih ada, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja kan masih berlaku sampai akhir tahun ini. Sehingga tidak ada kosongan hukum untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian masih ada waktu sebenarnya pemerintah dan DPR gitu untuk membahas undang-undang itu dalam waktu 1 tahun ini sampai akhir tahun ini masih cukup waktunya untuk membuat perbaikan sebenarnya. Karena itu juga tidak mendesak dan tidak memenuhi unsur yang ketiga. Tidak mendesak sehingga, sehingga memang masih ada ruang diskusi. Lalu saran apa yang mungkin Anda bisa ulas Pak, berikan untuk pemerintah terkait dengan kondisi ini? Iya, bagaimanapun juga Perpu sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak pernah ada Perpu yang ditarik kembali, gitu, kecuali oleh DPR dinyatakan ditolak. Jadi sekarang ini sangat tergantung pada DPR. Ini proses ketatanegaraan yang begitu. Presiden harus menyampaikan kepada DPR Perpu itu dalam masa sidang berikutnya, dalam masa sidang setelah masa sidang sekarang begitu. Dan DPR bisa setuju dan bisa tidak setuju. Apakah menyangkut substansi, apakah keadaan memaksa, kegentingan memaksa atau masalah material, itu diserahkan kepada DPR. Nah, kemudian juga sebenarnya Mahkamah Konstitusi juga memberikan ruang
dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 itu kepada siapapun yang keberatan terhadap Perpu, ya, baik secara pengujian secara formil maupun material. Ya. Formilnya apakah pertanyaannya apakah Perpu itu memenuhi prosedur yang benar menurut konstitusi atau tidak, atau substansinya. Jadi ini juga dalam waktu bersamaan, ya, bagi siapa yang mengajukan yang merasa keberatan dan hak konstitusionalnya terlanggar oleh undang-undang ini dapat juga mengajukan secara langsung Perpu ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Jadi pengujian Mahkamah Konstitusi bisa secara bersamaan dengan menunggu proses disetujui atau ditolaknya oleh DPR. Hanya saja memang masalahnya akan lebih lama putusan Mahkamah Konstitusi itu daripada menunggu di DPR. Kan DPR kan hanya menunggu 1 kali masa sidang. Sementara di MK itu biasanya putusannya bisa sampai 6 bulan. Jadi karena itu bisa lebih lama. Kalaupun diputus, sementara undang-undangnya sudah ada sebagai Perpu, misalnya Perpunya disetujui oleh DPR. Jadi itu problemnya. Tapi pada hakikatnya bisa diajukan judicial review, baik formil maupun material ke MK, atau juga menunggu DPR, persetujuan DPR. Itu terserah kepada DPR pada akhirnya menurut jalur konstitusinya demikian. Baik Pak Hamdan Zulfa, kita akan tunggu ya nanti seperti apa terkait dengan polemik terkait dengan Perpu ini. Terima kasih untuk ulasannya bersama Top News malam ini. Salam sehat selalu.